penelitian saya menemukan ya itu banyak keluh kesah, ada beberapa keluh kesah warga terkait dengan sumber air mereka. Pada saat yang sama, oke, terima kasih sudah mengundang saya di podcast Tourism Folks. Eh, saya Sandang, saya pengajar ya, bekerja di Universitas Kristen Satya Wacana, mengajar di Prodi Destinasi Pariwisata dan Pasca Sarjana Studi Pembangunan, mendalami tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan, secara khusus pada area-area tata kelola lingkungan ya, dan lebih spesifik lagi di seputaran tentang air. Oke, Bung ini juga sebagai pengajar saya dan sudah beberapa kali mengajar di kelas. Namun di sini kita akan belajar lebih dalam lagi. Menurut Bung, apa pentingnya air untuk sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan? Oke, jadi kalau kita bicara air secara umum sudah jadi pengetahuan umum ya, kalau air itu elemen dasar dari kehidupan. Dia adalah bagian penting dari ekosistem hidup, makhluk hidup. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan pariwisata, maka yang perlu kita ketahui itu ada paling tidak 3 aspek dari hubungan antara pariwisata dan air. Yang pertama itu mungkin sudah jadi pengetahuan umum juga, kalau air itu sering jadi daya tarik wisata. Kita tahu misalnya ada wisata di sungai, di danau, lalu kemudian itu bicara konteks air tawar ya, air permukaan. Lalu kemudian ada juga wisata yang daya tariknya air itu seperti apa itu, saya lupa nama, spelunking ya. Jadi yang diving tapi di dalam gua-gua itu juga ada air. Saya lupa terminologi persisnya itu. Nah, lalu kemudian ya kita tahu juga ya kalau wisata air non tawar itu ada juga kan, air laut ya kan. Ya. Kita di pantai, dan air sebagai daya tarik itu sebetulnya tidak kompleks gitu loh. Dia bisa didesain sedemikian rupa menjadi sebuah daya tarik yang dikemas lewat atraksi, tapi juga ketika kita pergi ke danau, ke sungai, sekedar duduk melihat hamparan danau, lalu kemudian menikmati aliran air sungai di tepian aliran sungai gitu kan, atau kita di pinggir pantai menikmati deburan ombak, itu saja sebetulnya sudah daya tarik ya kan. Dan bisa ditambah lagi ya dengan ragam aktivitas seperti kayaking, terus apalagi ya waterboat gitu kan, banana boat kalau di laut,
terus macam-macam, memancing di sungai, di danau. Eh, ada banyak atraksi-atraksi yang bisa dilakukan. Ski, jadi water ski gitu kan. Nah, itu dari sisi atraksi. Nah, yang kedua itu adalah eh, air sebagai bagian dari kebutuhan wisatawan, konsumsi yang bisa saja itu tidak kelihatan tapi tidak disadari. Misalnya begini, ya sudah diketahui kalau misalnya kita ke satu destinasi, kita menginap, nikmati fasilitas akomodasi, dan di sana pasti ada beberapa fasilitas dasar air gitu kan, bagian dari kebutuhan dasar kita juga, mandi, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada fasilitas-fasilitas bahkan daya tarik yang memerlukan air sebagai bagian dari pengelolaannya. Misalnya kalau kita ke akomodasi pariwisata, landscaping, taman, nah itu kan perlu dirawat, disiram. Dan tumbuh-tumbuhan pun memang memerlukan air juga ya. Betul. Lalu kemudian kalau ya seperti ya lapangan golf gitu itu kan perlu air untuk perawatannya. Kolam berenang ya kan. Nah itu bagian dari fasilitas-fasilitas. Nah, air juga tadi kembali ke poin pertama saya, bisa jadi daya tarik buatan seperti water park, waterboom gitu-gitu ya, taman rekreasi bertema air itu. Nah, itu yang kedua. Jadi dia bagian dari fasilitas berwisata. Nah, yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai eh, indirect atau tidak langsung. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas pariwisata, kita akan mengkonsumsi berbagai macam produk gitu ya, kuliner, eh, ya sebut saja kuliner itulah. Di akomodasi wisata kita disiapkan makan, sarapan, lalu kemudian di destinasi kita menikmati kuliner-kuliner lokal. Nah, terus kemudian kita transportasi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan moda-moda transportasi. Nah, komponen-komponen yang menjadi bagian dari konsumsi perjalanan wisata ini, itu dibaliknya ada air juga. Itu yang disebut sebagai water footprint. Di balik setiap produk-produk yang dikonsumsi baik dalam keseharian ataupun bagian dari menikmati perjalanan wisata kita, di dalamnya itu semua ada komponen-komponen air. Seperti misalnya kita mengkonsumsi sayur-sayuran, hasil olahan ternak, buah yang ada di sebuah destinasi. Nah, di balik itu semua ada kebutuhan air kan untuk menghasilkan itu semua kan. Nah, jadi paling tidak itu dasar dari relasi antara pariwisata dan air. Begitu, Bung Angga. Berarti air ini sangat penting sekali ya di dalam pariwisata maupun di dalam kehidupan manusia juga ya, Sangat pertumbuhan. penting, ya. Ya. Nah, setelah itu berbicara tentang pariwisata berkelanjutan, pasti tidak terlepas dari komunitas lokal juga. Mungkin menurut Bung, bagaimana pariwisata dan komunitas lokal dapat memanfaatkan air secara berkelanjutan? Baik, jadi berangkat dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya itu semua kembali kepada tadi yang saya bilang ekosistem gitu ya. Ya. Nah, pariwisata berkelanjutan itu ide dasarnya kan begini. Jadi ini juga sudah jadi pengetahuan umum, jadi agenda
pembangunan di banyak negara termasuk di Indonesia yang kita kenal sebagai SDGs itu kan, agenda pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Nah, itu kan idenya adalah eh, bisa terus eh, membangun, menikmati hasil-hasil dari pembangunan, kemajuan ekonomi, taraf kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dengan tetap mempertahankan kondisi lingkungan yang juga dapat terus menopang kehidupan manusia di masa yang akan datang untuk generasi yang akan datang. Ya kan sederhananya begitu kan ya. Iya. Gagasan ide dari pembangunan berkelanjutan itu. Jadi tidak dihabiskan semua hari ini di sini segala nikmat kekayaan lingkungan alam yang disediakan oleh alam dan juga eh, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia itu tidak dihabiskan semua secara ugal-ugalan hari ini saja, tapi untuk kebaikan masa yang akan datang. Nah, dalam konteks itu tentu kita langsung bisa menarik semacam kesimpulan cepat bahwa ya sudah menjadi implikasi logis ya kita harus menjaga air gitu kan, merawat air. Merawat. Nah, apa problem di dalam sebuah destinasi terkait dengan air yang bukan saja tantangannya datang dari sektor pariwisata, tetapi Ya. juga datang dari sektor-sektor pembangunan yang lain, industri, manufaktur, macam-macam. Eh, Lalu kemudian bahkan juga agrikultur itu juga punya tantangan. Nah, yang kita ketahui secara umum adalah pencemaran misalnya, ya kan? Ya. Pencemaran limbah. Nah, bagaimana limbah itu dikelola oleh masing-masing industri ini, termasuk juga pariwisata sebagai salah satu sektor yang ekses atau limbah yang dihasilkan itu juga berdampak terhadap air. Ya, sampah kalau tidak dikelola dengan baik itu kan bisa mencemari sumber-sumber air gitu. Terus kemudian, nah dari situ jelas kita bisa lihat bahwa ini kan kaitannya dengan satu destinasi sebagai wilayah lingkungan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat lokal, ya kan? Iya. Orang-orang yang hidup pada satu wilayah geografi tertentu, penduduk di situ. Nah, jadi seringkali itu ada semacam ketegangan begitu antara berbagai macam kebutuhan-kebutuhan penggunaan air untuk pariwisata, industri, eh, pabrik, akomodasi, sektor agrikultur yang pada intinya adalah itu tadi keluar dari batas-batas daya daya dukung dan daya tampung dari sebuah wilayah. Nah, apa itu daya tampung dan daya dukung? Nah, daya daya tampung itu adalah artinya sampai sejauh mana aktivitas di atas satu wilayah lingkungan itu eh, dapat dilakukan dengan tidak merusak lingkungan yang ada. Ambil contoh misalnya begini, kalau eh, debit air atau siklus hidrologinya itu kandungan airnya itu dalam satu kurun waktu atau cadangannya itu sudah bisa dihitung katakanlah 200 begitu ya. Iya. Nah, terus kemudian eh, artinya kan kalau dia mau digunakan, kalau dia mau dipakai, keseimbangan antara 200 dan yang menggunakannya itu tidak boleh melebihi kan. Sederhananya supaya nggak lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Nah, gitu, sederhananya gitu. Nah, jadi dia harus terus diregenerasi. Nah, ini kan sebetulnya kalau dalam konteks penduduk lokal itu kan sudah ada ya kesadaran semacam itu di banyak tempat. Jadi bagaimana masyarakat lokal itu
melihat relasi mereka dengan alam dan dalam hal ini dengan air itu harus dijaga. Misalnya bersih-bersih sumber mata air, terus kemudian ada ritual-ritual yang mengikutinya, ada semacam simbol-simbol yang merayakan bahwa air sebagai sumber kehidupan dan dengan demikian dia harus dihormati, dijaga. Nah, itu juga termasuk saluran-salurannya. Nah, dari sini kan ada semacam pemahaman bahwa air ini adalah sumber yang mengaliri, memberikan penghidupan buat keseluruhan ekosistem yang nanti juga akan menopang, mendukung kehidupan masyarakat penduduk lokalnya itu untuk pertanian, ternak dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan hari-hari rumah tangga, masak, makan, minum. Nah, itu kan sudah ada dalam sebut sajalah dalam terminologi sederhananya kearifan lokal gitu. Jadi ada pemahaman itu. Nah, jadi faktor yang kedua yang tadi saya bilang daya tampung. Nah, ini sekarang kita ngomong daya dukungnya. Daya dukung di sini yang saya definisikan adalah sebagai perangkat atau strategi bagaimana masyarakat dan seluruh elemen-elemen yang menggunakan air ini diatur. Nah, jadi ini bicara tentang bagaimana dia dikelola. Dikelola dengan baik ya. Betul. Nah, ya kita mudah saja ngomong ya harus dikelola dengan baik. Tapi apa artinya mengelola air dengan baik? Baik secara umum maupun dalam konteks pariwisata. Nah, saya akan mulai dari yang umum dulu ya. Nah, tadi artinya tidak bisa lebih besar pasak daripada tiang. Itu pemahaman dasar pertama. Jadi kita nggak bisa pakai sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian dengan kita asumsikan bahwa dia akan terregenerasi terus karena ya siklus hidrososial siklus hidrologi akan jalan terus gitu kan. Ada musim hujan, ada musim kemarau, air tersimpan di cekungan air tanah, di lapisan-lapisan bawah tanah, di lapisan permukaan, ditampung, dikelola. Intinya itu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dia tidak diperhitungkan dengan baik, bisa lebih besar pasak daripada tiang. Dan ini yang sudah terjadi di banyak tempat. Ketika air, misalnya kandungan air tanah itu diambil, diekstraksi secara berlebihan, yaitu subsidence, penurunan muka tanah, ambles turun. Nah, ini kan akhirnya menciptakan apa? Kalau sudah ambles gitu, banjir, apalagi di wilayah-wilayah pesisir itu kan antara air pasang, rob, dan kemudian air yang datang dari hulu gitu kan. Udah tuh, kalau udah ambles udah jadi masalah. Plus lagi nanti kita bicara soal bagaimana air itu dialirkan. Ya, kita tahu prinsip gravitasi itu kan cara membuat air kerjanya adalah dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu kan. Nah, artinya apa? Dari sisi tata kelola secara umum harus ada perencanaan spasial ruang gitu. Nah, ini semua harus diatur sedemikian rupa supaya air itu tetap bisa mengikuti dia punya nature-nya gitu kan, mengalir, tapi sambil dia mengalir itu dia tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak mendatangkan masalah atau yang kita sebut sebagai bencana. Nah, dalam konteks pariwisataan ini artinya apa? Nah, ini artinya ya harus mulai dimasukkan dalam perhitungan seberapa besar sektor pariwisata ini akan menggunakan air. Nah, itu bisa dihitung. Kalau di dalam ilmu pariwisata dan ilmu lingkungan itu kan ada hitung-hitungan carrying capacity gitu kan. Berapa yang bisa kita tampung, karena di situ nanti akan ada faktor-faktor pengali, pembagi dan lain sebagainya untuk dilihat dengan apa yang kita punya. Jadi tidak bisa tuh sekedar mendatangkan sebanyak-banyaknya karena itu tadi ada batas daya tampung.
dan kemudian untuk mencapai eh, keberlanjutan dia harus ditopang oleh sistem yang mengaturnya. Kurang lebih begitu ya, enggak? Baik sobat-sobat sekalian, apa yang telah disampaikan Bung Yesaya tadi sangat menarik sekali untuk kita pelajari atau kita terapkan dalam bidang pariwisata maupun masyarakat lokal. Nah, yang saya ketahui saat ini seperti yang saya ketahui bahwa Bung Yesaya ini pernah menggarap penelitian tentang dampak dari hotel di Jogja yang mengambil air yang berdampak pada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perhotelan tersebut. Mungkin Bung bisa sedikit menjelaskan bagaimana diperlukannya perubahan menuju sustainable tourism sambil menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Bung itu gimana? Oke, Bung Angga. Jadi kalau tadi pada tataran dasar, konsep dasar tentang pariwisata dan air ya. Nah, penelitian saya itu masuk lebih spesifik ke wilayah tanggung jawab bisnis terhadap hak atas air. Jadi sebagaimana kita sudah ketahui, tahun 2010 itu PBB menegaskan pengakuan bahwa air dan sanitasi itu adalah hak dasar gitu ya, hak asasi. Nah, ini memberikan basis klaim bagi individu warga masyarakat untuk itu tadi, akses terhadap air dalam jarak tertentu yang lalu kemudian harga tertentu dengan kualitas baik dan dalam jumlah kuantitas yang juga cukup gitu ya. Itu ada detail-detailnya semua, nanti bisa dicek lagi. Nah, di Indonesia itu undang-undang air tahun 2019 itu sudah memasukkan pengakuan hak atas air juga. Nah, ini memberikan implikasi bahwa ada kewajiban negara sebagai pemegang kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan fulfill, protect, dan menghormati hak atas air warganya. Nah, dalam tugas mereka untuk melakukan ini, kewajiban negara untuk melakukan ini, itu juga sekarang mulai ada yang namanya tanggung jawab bisnis terhadap hak asasi manusia. Jadi ternyata bukan cuma sekedar tadi kewajiban negara dalam hal memenuhi, melindungi, dan menghormati, tapi sekarang bisnis juga punya tanggung jawab untuk menghormati. Nah, itu yang saya pakai, lensa itu saya pakai untuk melihat bagaimana tanggung jawab bisnis perhotelan dalam menghormati hak atas air warga. Nah, tentu ini bukan eksklusif persoalan yang dihadapi oleh sektor pariwisata ya. Ada banyak sektor-sektor lain, bisnis-bisnis lain yang juga punya tanggung jawab untuk menghormati hak atas air. Dan ada banyak tanggung jawab penghormatan atas jenis-jenis hak atas upah yang layak, macam-macam. Contohnya itu banyak ya. Nah, saya hanya fokus di hak atas air. Nah, saya coba lihat bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab ini. Saya lihat satu sisi bagaimana aturannya, pemerintahnya memenuhi kewajiban mereka seperti apa, bagaimana bisnis mengambil perannya, dan bagaimana warga masyarakat itu berupaya untuk yaitu memulihkan, mengklaim dalam situasi yang mereka hadapi. Nah, itu kan sempat ada keramaian dulu itu di Jogja tahun 2014 sampai 2020 itu kan biasa Jogja Ora Didol. Nah, itu menarik buat saya untuk mendalami
situasi itu oke lah, itu sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah gejala sosial, tapi saya mau teliti oke di balik itu apa sih yang sedang terjadi dalam situasi kehidupan negara dan tanggung jawab bisnisnya. Nah, temuan-temuan saya itu sudah dipublikasikan di Journal of Sustainable Tourism, itu nanti bisa dibaca di situ temuan-temuan saya. Jadi problem ini memang kompleks. Dalam arti satu sisi tadi itu yang saya jelaskan di awal, daya tampung dan daya dukung. Ambisi untuk menaikkan tingkat kunjungan wisata dan segala implikasi dari itu, menaikkan jumlah fasilitas perhotelan, sektor akomodasi ya, pendukung. Itu sedikit banyak memang tidak dibarengi dengan kesiapan dan kebijakan-kebijakan yang secara ketat, dalam tanda petik memaksa mengontrol sektor-sektor jasa akomodasi ini untuk mengelola airnya secara lebih lebih ketat lah, katakan saja begitu ya. Ya memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah lewat menguji sejauh mana penggunaan air itu tidak mengganggu sumber-sumber air masyarakat lokal, dan mereka juga harus pakai dari saluran-saluran yang resmi gitu ya, penyedia layanan air dari penyedia resmi lah gitu. Nah, tapi pokok persoalannya adalah begini, kebutuhan air untuk pariwisata itu adalah untuk keperluan rekreasi. Nah, dengan demikian dia di luar dari pemenuhan sebagai kebutuhan dasar, sehingga prioritas utama itu tetap pada kebutuhan dasar warga, penduduk, masyarakat lokalnya. Nah, ini sehingga ini menjadi salah satu temuan saya, ada semacam kontradiksi. Satu sisi masih berjuang untuk memenuhi layanan dasar dari sisi hak atas air, tapi di sisi lain sumber-sumber air yang sama, mau dari layanan penyedia jasa resmi maupun dari sumber air tanah, itu jadi satu gitu. Nah, penggunaan yang dari sumber yang sama ini kemudian ya itu menimbulkan konflik. Nah, di sisi lain standar-standar minimum yang sebetulnya sudah beredar di berbagai sumber ya, Hospitality Alliance, Sustainable Hospitality Alliance yang dulunya namanya itu International Tourism Partnership misalnya, itu sudah mengeluarkan standar bagaimana mengelola air secara bertanggung jawab pada sektor-sektor pariwisata termasuk sektor akomodasi. Nah, temuan saya di lapangan itu belum semua, hanya sebagian kecil yang menggunakan standar-standar panduan-panduan semacam ini dalam praktek operasi bisnis mereka. Nah, ini kemudian ya itu tadi, tidak pakai dari sumber yang sama untuk keperluan yang bukan hak dasar, itu kan untuk keperluan rekreasi, ada berhadapan dengan kebutuhan dasar. Jadi harus ada upaya-upaya yang sebetulnya ada di dalam standar-standar itu. Nah, bahkan di Indonesia juga kita sudah adopsi di Permen Parekraf tahun 2024 kalau saya nggak salah, itu tentang standar destinasi berkelanjutan yang diadopsi dari Global Sustainable Tourism Council itu. Ada satu kriteria di situ tentang aspek lingkungan. Nah, sub kriterianya itu ada juga soal air. Nah, misalnya saja ya, ini sebenarnya ada irisan, ada overlap dengan tanggung jawab dari perspektif penghormatan hak atas air. Contohnya misalnya memastikan bahwa penggunaan air sektor layanan pariwisata, bisnis pariwisata itu tidak mengganggu, merusak sumber akses dan hak-hak dasar masyarakat atas air. Itu sudah indikator pertama. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan secara lebih konkret? Melakukan analisis dampak. Jadi sebelum beroperasi itu sudah harus ada tuh. Nah, penelitian saya juga menunjukkan bahwa
analisis dampak yang menyeluruh terhadap itu tadi, bisa nggak sih, masih bisa nggak nih ngambil air lagi dari sumber yang juga dipakai oleh warga untuk keperluan pariwisata, itu seringkali hanya dilakukan oleh sektor-sektor bisnis-bisnis skala besar yang masuk pada kriteria analisis dampak. Nah, yang tidak melakukan analisis dampak menyeluruh ini, itu sebetulnya kalau dikumpul jadi satu jadi besar juga ya kan, dampaknya besar, dan mereka tidak melakukan analisis dampak, yang melakukan hanya satu dua. Jadi pada akhirnya tidak bisa melihat gambaran besar apa sih sebetulnya yang dampak yang dialami oleh masyarakat, pergumulan hidup mereka hari-hari dalam mengakses air yang tadi bersih, terjangkau, dan lain sebagainya itu. Nah, penelitian saya menemukan ya itu banyak keluh kesah. Ada beberapa keluh kesah warga terkait dengan sumber-sumber air mereka. Pada saat yang sama secara kontras begitu, untuk keperluan pariwisata kita tahu kan ada standar airnya, pressure-nya seberapa kencang, kualitas airnya kayak terkesan mewah. Nah, itu kan yang menimbulkan kontras. Nah, di sini kemudian ada upaya dari misalnya berbagi air. Sektor akomodasi itu diberi kewajiban untuk berbagi air. Ya, menurut saya ya itu sudah sepatutnya, karena mereka ambil dari sumber air yang juga dipakai oleh warga, sehingga sumber air mereka pun harus ya diberi kewajiban gitu untuk berbagi kepada warga sekitar. Nah, itu salah satu upaya-upaya mitigasinya. Tetapi di sisi yang lain juga saya kira ini memerlukan inovasi ya, berpikir sumber-sumber alternatif. Dalam arti begini, ini juga sudah dilakukan saya dalam temuan penelitian saya. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk menghemat air gitu kan, menghemat air supaya menekan jumlah pemakaian air untuk yang tadi keperluan rekreasi itu, sehingga tidak mengganggu. Itu bagus. Hemat energi sekarang juga sudah menjadi semacam paham dan strategi umum di banyak sektor usaha. Nah, yang penting juga menurut saya adalah mencari sumber air alternatif. Dalam arti begini, ya air hujan, air daur ulang. Jadi tidak secara langsung itu tadi mengganggu atau memakai terlalu banyak, mengandalkan dari sumber air yang dipakai untuk keperluan hak dasar. Nah, jadi cari sumber-sumber alternatif. Nah, upaya-upaya ini yang belum saya temukan dalam penelitian saya waktu itu. Sumber-sumber alternatif ini belum dilakukan. Nah, pada saat yang sama warga masyarakat justru mencoba untuk melakukan hal-hal itu, karena dalam tekanan hidup mereka untuk mencari sumber-sumber air ini ya mereka harus cari cara kan. Nah, sumber-sumber alternatif sudah mulai coba dipopulerkan di beberapa tempat begitu. Nah, jadi dari ini semua singkatnya yang menjadi rekomendasi temuan utama saya itu adalah melakukan penelitian itu, jadi perlu ada sinergi antara regulasi yang yang betul-betul melindungi, menghormati hak atas air warga, dengan memperhatikan tadi perimbangan pertumbuhan sektor-sektor bisnis termasuk sektor pariwisata, dengan itu tadi mewajibkan untuk sektor-sektor bisnis ini, pelaku-pelaku bisnis ini melakukan analisis dampak yang menyeluruh dan memantau secara berkala. Nah, ya hari-hari ini sih sebetulnya sudah, kalau saya ikuti di berita itu lagi agak reda ya, mungkin masalahnya sudah terpecahkan begitu, dan ya mungkin upaya-upaya ini sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, di sisi lain saya kira, ini yang penting juga dalam tata kelola air, yang menjadi penting adalah peran warga masyarakat. Nah, saya kira respon dari warga, gerakan warga, dan berbagai macam upaya-upaya mereka ini kemudian menyadarkan semua pihak begitu, termasuk pemerintah dan bisnis. Oke, berarti ada sesuatu yang kita harus ubah dalam cara kita mengelola air. Karena itu tadi, air ini kebutuhan dasar.
Dan yang perlu saya tekankan juga adalah ini bukan semata-mata untuk, kalau kita ngomong hak asasi manusia tuh kayak seolah-olah buat manusia aja gitu kan. Nah ini di tafsir ulang, dimaknai ulang bahwa ini dalam pemenuhan hak ini dalam semangat, dalam perspektif merawat, menjaga air, karena air bukan saja untuk manusia tapi untuk makhluk hidup secara keseluruhan dan untuk ekosistem dan untuk rupa-rupa keberlanjutan hidup manusia. Yang tadi kembali ke diskusi awal kita, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Ya itu sih, kalau mau baca detailnya itu ada di artikel yang saya tulis. Dan satu hal lagi yang menarik juga ini, aspek, kalau dalam bahasa teknisnya itu tuh komodifikasi. Jadi itu tadi, air itu dipandang sebagai produk komoditas yang diperjualbelikan. Jadi dia tidak lagi dilihat dalam hakikatnya sebagai itu tadi, elemen dasar kehidupan yang menopang berbagai macam kehidupan manusia. Jadi itu nilai hakikinya, dan dalam kegunaannya ya itu tadi kan, menopang, melayani kegunaan untuk kehidupan dasar manusia, baik aktivitas perekonomian, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia dikomodifikasi, diperjualbelikan untuk hal-hal yang di luar di luar kebutuhan dasar, seperti misalnya rekreasi, dan itu tadi ada semacam, bahasanya apa sederhananya, jomplang gitulah. Jadi rasionya itu kayak tidak kelihatan. Ini yang dibayar, yang harus jadi hak dasar itu kan tidak sebesar yang dibayar oleh untuknya yang rekreasi. Nah itu seringkali jomplang gitu loh. Nah jadi di tulisan saya itu saya juga merekomendasikan melihat kembali, meninjau ulang soal tarif-tarif air itu, dan bagaimana air dikelola secara lebih komunal untuk kebutuhan warga yang secara partisipatif. Begitu sih Bung Angga. Baik, sangat menarik juga apa yang telah disampaikan dan juga perlu dipelajari. Nah, terus ini Bung, apa solusi dari masalah yang ada ini dan bagaimana cara kita merealisasikannya? Ya itu kita harus kembali kepada yang hakikat ya, maksudnya nilai sejati dari air itu untuk kehidupan kita apa, dan nilai kegunaannya itu untuk apa. Baru kemudian dari situ kita pilah-pilah mana yang fundamental, mana yang prioritas, dan mana yang sekunder, mana yang tersier. Nah harus dipahami juga bahwa itu tadi, pariwisata itu adalah privilege dan rekreasi. Ya betul bahwa hak untuk waktu luang dan melakukan perjalanan bebas itu juga adalah hak asasi. Tetapi dalam kita merealisasikan hak atas waktu luang dan hak atas perjalanan bebas, traveling, rekreasi, relaksasi, itu juga harus memperhatikan itu tadi, apakah kita justru malah mengancam keutuhan lingkungan dan menjadi mengorbankan hak-hak dasar yang lain, khususnya di warga lokal, penduduk lokal. Jadi itu dulu, relasi itu dulu yang harus kita pahami, baru kemudian nanti solusinya ya macam-macam. Mulai dari, jadi semua pihak yang terlibat dalam kepariwisataan ini ya harus ikut ambil bagian. Pemerintah dengan regulasi, mewajibkan analisis dampak, pemantauan berbasis partisipasi warga terhadap dampak-dampak yang ada secara berkala, lalu kemudian bagi bisnis sejak tahap awal
itu terus diwajibkan untuk melihat, memantau dampak-dampak sosial lingkungan dari aktivitas bisnis mereka, dan warga juga ikut ambil bagian di dalam proses itu. Itu solusi sederhananya sih begitu ya. Jadi kita mulai dari situ dulu, pemahaman dasarnya. Nah, nanti prakteknya mengikuti itu. Nah, jadi artinya apa? Perizinan untuk usaha wisata di satu destinasi itu ya harus ketat. Oke, kita mau memajukan ekonomi lewat kepariwisataan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus menjaga lingkungan kan gitu kan. Menjaga lingkungan dan memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya dan berpartisipasi di dalam pengembangan kepariwisataan di wilayah mereka. Nah, itu yang saya juga tulis di hasil penelitian di artikel itu. Kunciannya sekarang di situ. Sejauh mana warga masyarakat itu punya suara untuk menentukan arah pembangunan fasilitas, infrastruktur, dan daya tarik di tempat mereka kalau itu mau dijadikan sebuah destinasi, supaya tidak kemudian didominasi oleh tadi bisnis-bisnis yang katakan saja melupakan tanggung jawab penghormatan mereka terhadap hak asasi manusia gitu. Dalam hal ini hak atas air. Jadi itu kesadaran dari semua, termasuk turis juga, wisatawan juga perlu dibuka kesadarannya begitu, bahwa tadi itu privilege. Jadi berwisata itu bukan cuma sekedar memperlakukan diri sebagai konsumen adalah raja begitu. Jadi ya hormatilah destinasi tempat di mana kamu kunjungi, warga masyarakat di mana kamu menjadi wisatawan di sana. Jadi wisatawan juga punya andil, sektor bisnis pariwisata punya andil, pemerintah, pengelola destinasi, warga masyarakat, peneliti, kampus, aktivis, organisasi masyarakat, itu semua itu masuk dalam gitu. Berarti ini bukan hanya sekedar pengelola pariwisatanya juga ya, tapi juga perlu kesadaran dari masyarakat dan wisatawan ya. Ya, yang paling berasa kalau menurut saya ya penduduk lokal. Kalau sumber air mereka kenapa-napa, yang terasa pertama kali ya mereka kan. Turis mungkin yang belum tentu sadar kalau pasokan buat rekreasi itu atas nama kepuasan pelanggan tidak boleh putus ya kan. Tapi kalau kenapa-napa yang keperluan hari-hari itu yang paling terasa. Yang pertama terkena dampak itu ya pasti masyarakat. Iya. Begitu Bang. Baik, kita telah mendengarkan apa yang telah disampaikan Bung Yesaya pada hari ini. Bagaimana cara solusi atau menjaga air dan pariwisata berkelanjutan. Maka dari itu pentingnya kita menjaga air bukan hanya sekedar dinikmati atau digunakan, tapi juga penting untuk bukan hanya penting untuk manusia, tetapi juga penting dalam di semua makhluk hidup. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya.